Dan kita telah sampai pada hadis yang kedua tentang jaminan untuk umat Islam. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpun bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat bagian timur serta bagian baratnya. Wa inna ummati sayablu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan kekuasaan umatku akan mencapai bumi yang dihimpunkan kepadaku. Wa u'titul kanzainil ahmara wal abyada. Dan aku diberikan perbendaraan yang berwarna merah dan putih, yaitu emas dan perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku. Alla yuhlikaha bisanatin amatin. Agar mereka tidak dibinasakan dengan kelaparan yang menyeluruh. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan agar mereka tidak dibinasakan dengan tidak dikuasai oleh musuh yang bukan dari diri mereka sendiri. Fayastabiha baydatahum. Dan musuh itu bisa membinasakan kekuasaan mereka. Wa inna rabbi qala. Sesungguhnya Rabbku berfirman. Inilah letak hadis qudsinya. Ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku jika menghendaki sesuatu maka tidak akan tertolak. Wa inni a'taituka li ummatika. Dan aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu. Alla uhlikahum bisanatin amatin. Agar mereka tidak dibinasakan dengan kelaparan yang menyeluruh. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum. Dan agar mereka tidak dikuasai dengan musuh yang bukan dari golongan mereka sendiri yang akan menguasai mereka. Walau ijtama'a alaihim man biaqtariha au qala man bain aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dha. Seandainya seluruh manusia berkumpul atau seluruh musuh berkumpul dari penjuru dunia hingga sebagian mereka menghancurkan dan menjadikan tawan sebagian yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2889. Dari hadis yang mulia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil 7 pelajaran, 7 faidah yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, silakan ditulis karena sepertinya tidak ada di buku Antunna. Agama Islam akan terus tersebar. Agama Islam akan terus tersebar. Agama Islam akan terus tersebar. Faidah yang pertama ini terambil dari potongan hadis, Inna ummati sayabluhu mulkuha ma zuwiyali minha. Kekuasaan umatku akan mencapai bumi yang dihimpunkan kepadaku. Agama Islam akan terus tersebar dan awal dari penyebaran agama Islam adalah dilakukannya futuhat, dilakukannya penaklukan-penaklukan oleh Khulafaur Rasyidin dimulai sejak masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
terjadi banyak futuhat, terjadi banyak penaklukan-penaklukan negeri ketika itu, dan salah satunya kemenangan kaum muslimin adalah runtuhnya negeri Romawi di tangan kaum muslimin di tahun 13 Hijriyah, di akhir pemerintahan Abu Bakar, dan kemenangan puncaknya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Persia juga takluk di tangan kaum muslimin dengan perang Qadisiyah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan panglima perang yang memimpin saat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kita tahu ketika itu dunia dikuasai oleh dua kerajaan adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Dan dua negeri tersebut ditaklukkan oleh kaum muslimin, terutama di masa Umar bin Khattab. Umar menjadi khalifah, Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, kemudian Umar menjadi khalifah selama 10 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang menjadi khalifah selama 12 tahun. Pada masa Utsman radhiyallahu taala anhu, maka pemerintahan kaum muslimin itu mencapai di Armenia, Kaukas, Khurasan, Karman, Sajastan, Afrika, Kubrus, semua ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya Islam akan terus tersebar di berbagai penjuru negeri. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam haditsnya, "In ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha." Sesungguhnya kekuasaan umatku mencapai bumi yang dihimpunkan kepadaku. Kemudian pelajaran yang kedua, umat Islam tidak akan dibinasakan dengan kelaparan secara menyeluruh. Umat Islam tidak akan dibinasakan dengan kelaparan yang menyeluruh. Umat Islam tidak akan dibinasakan dengan kelaparan yang menyeluruh. Terambil dari potongan hadis, "Sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin amatin." Sesungguhnya aku minta kepada Rabbku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar umatku tidak dibinasakan dengan bencana kelaparan yang menyeluruh. Kalau seandainya terjadi bencana kelaparan yang menimpa umat Islam, maka itu hanya menimpa sebagian kecil saja dari mereka. Tidak mungkin umat Islam seluruhnya di seluruh dunia tertimpa bencana kelaparan menjadikan mereka semuanya binasa. Seandainya ada negeri yang di sisi yang lainnya ada negeri-negeri yang mengalami bencana kelaparan tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya tidak dibinasakan dengan kelaparan yang menyeluruh. Yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kefakiran, bukanlah bencana kelaparan, akan tapi yang beliau takutkan adalah justru ketika umat Islam dibukakan dunia untuk mereka, yang mana mereka akan memperoleh dunia, mereka memperoleh harta, sehingga akhirnya mereka dikalahkan dengan dunia menguasai mereka, sebagaimana dunia telah mengalahkan orang-orang sebelum umat Islam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fawallahi mal faqra ahsya alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan akan menimpa kalian. Walakin ahsya an tubsata alaikumud dunya. Akan tapi aku takutkan adalah dibukakannya dunia untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana telah dibukakan dunia untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan memperebutkan dunia sebagaimana mereka telah memperebutkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Dunia akan menghancurkan kalian. Dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia
Thauban tentang jaminan untuk umat Islam adalah umat Islam tidak akan dibinasakan dengan musuh yang bukan dari golongan mereka. Umat Islam tidak akan dibinasakan dengan musuh yang bukan dari golongan mereka. Umat Islam tidak akan dibinasakan dengan musuh yang bukan dari golongan mereka. Pelajaran yang ketiga ini terambil dari potongan hadis wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, agar tidak menguasakan mereka kepada musuh yang bukan dari golongan mereka sendiri, sehingga akan membinasakan kekuasaan mereka. Dalam sejarah Islam, rata-rata kaum muslimin, meskipun secara kuantitas jumlahnya tidak sebanyak orang-orang kafir, di dalam peperangan senjata mereka tidak lebih canggih daripada orang-orang kafir, tapi rata-rata kemenangan di tangan kaum muslimin. Justru beberapa kali kekalahan di kubu kaum muslimin disebabkan karena musuh-musuh Islam yang masuk ke dalam kubu kaum muslimin. Di antaranya adalah kejadian runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berkuasa sekitar setengah abad, sekitar 500 tahunan. Dan khalifah, pemimpin mereka yang terakhir adalah khalifah yang ke-37, yaitu Al-Musta'sim Billah. Al-Musta'sim Billah waktu itu mengangkat Perdana Menteri, yaitu Ibnu Al-Alqami, seorang Syiah, dan juga Muhammad Nasiruddin At-Tusi yang juga berpemahaman Syiah. Dua orang inilah yang menjadikan kehancuran dinasti Abbasiyah, yang mana Ibnu Al-Qami membuat kebijakan untuk mengurangi mukafaah gajinya para tentara-tentara dinasti Abbasiyah ketika itu. Sehingga banyak orang yang tidak bersedia untuk menjadi pasukan, menjadi tentara. Negeri yang sangat luas, yang tersebar, terbentang sangat luas itu hanya memiliki 10.000 orang pasukan. Kemudian di sisi yang lainnya Ibnu Al-Alqami berkhianat dengan bekerja sama dengan orang Mongol, orang Tartar, yang pada saatnya akhirnya Tartar datang ke negara mereka, ke negeri dinasti Abbasiyah, kemudian di Baghdad, kemudian akhirnya dikuasailah negeri tersebut dan banyak terjadi pembunuhan ketika itu. Termasuk Al-Musta'sim Billah dibunuh dengan cara yang tragis, yaitu dengan dihajar sampai akhirnya tewas meninggal dunia. Maka semua yang terjadi karena musuh itu menyusup di kubu kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita keluarkan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Pelajaran yang keempat ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan hadis wa inna rabbi qala. Sesungguhnya Rabb berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Sesungguhnya jika aku menetapkan satu ketetapan, maka tidak akan dapat ditolak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala atau masyiah Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masyiah syar'iyah dan yang kedua adalah masyiah kauniyah. Masyiah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah masyiah syar'iyah. Apa itu masyiah syar'iyah? Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhai tetapi belum tentu terjadi. Ini masyiah syar'iyah. Adapun yang kedua adalah masyiah kauniyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu Allah ridhai, tetapi itulah yang terjadi. Masyiah syar'iyah dan masyiah kauniyah berjalan di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam. Di antara contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala
menginginkan manusia semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ini maksud dengan beribadah kepada Allah adalah ai liwahidun, adalah untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin semua manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di antara manusia yang tidak bertauhid, yang melakukan kesyirikan, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah Subhanahu wa taala agar manusia bertauhid adalah masyiah syar'iyah. Sedangkan realita yang terjadi di muka bumi ini itu adalah masyiah kauniyah. Dan semuanya berjalan di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menarik contoh yang lainnya, iblis itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iblis akan menggelincirkan manusia. Akan tapi keberadaan iblis adalah masyiah kauniyah. Seandainya tidak ada iblis, maka semua orang menjadi orang yang salih, semua orang menjadi orang yang baik, sehingga tidak ada dakwah, sehingga tidak ada kajian, sehingga tidak ada orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Semuanya adalah orang-orang yang baik. Maka keberadaan iblis adalah masyiah kauniyah, tetapi yang Allah harapkan adalah semua manusia itu menjadi orang-orang yang salih dan selamat dari jeratan perangkap iblis, dan itulah masyiah syar'iyah. Tapi kemudian yang kelima adalah agama Islam tidak akan pernah dapat di bumi hanguskan. Agama Islam tidak akan pernah dapat di bumi hanguskan. Agama Islam tidak akan pernah dapat di bumi hanguskan. Pelajaran yang kelima ini terambil dari potongan hadis, "Walawi jtama'a 'alaihim man bi aqtariha aw qala man baina aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun musuh telah mengepung mereka dari seluruh penjuru dunia atau di antara seluruh penjuru dunia, hingga sebagian mereka menghancurkan dan menjadikan tawanan sebagian yang lainnya. Seburuk apapun makar dari musuh-musuh Islam yang ingin membumi hanguskan kaum muslimin, namun Islam akan tetap ada. Islam akan tetap tegak sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuriduna yutfi'u nurallah, yuriduna yutfi'u nurallah bi afwahihim." Orang kafir menginginkan, mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah justru menyempurnakan agamanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi orang-orang kafir sebagai cara ingin menghancurkan umat Islam, berarti kita harus yakin bahwa kaum muslimin akan tetap ada, agama Islam akan tetap tegak sampai datangnya hari kiamat. Jika misalnya ada kejadian yang memilukan kaum muslimin, maka antum harus yakin bahwa agama Islam tidak akan pernah bisa dibunuhkan. Afwan Ustadz, audionya kurang jelas Ustadz. Suara yang terakhir itu Ustadz. Iya, kalau suaranya kayak robot gitu loh Ustadz. Iya benar. Nggak bisa disimak. Ada efek robotnya, mungkin jaringannya, adminnya atau siapa yang bisa bantu. Mulai yang nomor 6 tadi. Iya, sudah Fatifillah? Ya, jelas Ini lebih Ustaz. baik Ustadz. Baik, ya. Semoga jaringannya bagus ya. Baik, kemudian yang keenam ya, pelajaran yang keenam.
yaitu menunjukkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, menunjukkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, menunjukkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini, beliau berdoa bukan untuk kebaikan keluarganya, bukan untuk anaknya, tapi beliau berdoa untuk umatnya, untuk kita semuanya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Beliau tidak ingin umatnya mendapatkan penderitaan. Beliau bahkan mengharapkan semua umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian, azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terasa berat bagi beliau penderitaan yang menimpa kalian, dan beliau sangat menginginkan keimanan, keselamatan untuk kalian. Beliau sangat berbelas kasihan dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Beliau selalu memikirkan umatnya. Bahkan ketika nanti pada hari kiamat, disebutkan dalam sebuah riwayat, meskipun perlu dicek tentang kesahihannya, ada 3 waktu yang mana seorang tidak lagi memikirkan orang lain. Seorang hanya fokus pada dirinya sendiri. Juga keadaan pada hari kiamat. Yang pertama adalah Suara robotnya muncul lagi, Ustadz Afwan. sudah jelas apa dia bilang? Masih ada sedikit, Ustaz. Hampir jelas. Ya, sudah jelas akhwati fillah? Sudah, Ustaz, alhamdulillah. Sudah. Jelas. Baik. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada 3 keadaan yang manusia tidak memikirkan orang lain pada hari kiamat. Yang pertama adalah ketika disebarkannya kitab catatan amal, maka seorang tidak lagi memikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri, sampai dia tahu apakah dia bisa menerima kitabnya dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri yang dibalik. Kemudian keadaan yang kedua yang seorang tidak memikirkan orang lain adalah ketika di mizan, ketika di timbangan. Orang tidak lagi memikirkan istrinya, anaknya, keluarganya. Yang dia pikirkan dia sendiri. Apakah timbangan kebaikannya yang lebih berat, ataukah yang lebih berat adalah timbangan keburukannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Barang siapa yang berat kebaikannya, maka tempatnya adalah di tempat di surga yang diridhoi. Dan ketika yang berat adalah, yang ringan adalah kebaikannya, yang berat adalah keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Kemudian kondisi yang ketiga, yang mana seorang tidak memikirkan yang lainnya adalah ketika dibentangkannya sirat, sebuah jembatan yang berada di atas neraka jahanam, yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, dan keluar kalalip dari neraka tersebut, maka seorang tidak memikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Apakah dia bisa selamat lewat di atas sirat ataukah terperosok jatuh ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan ketika itu Nabi SAW memikirkan umatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannam, dan dibentangkanlah sirat di atas neraka jahannam. Jadi ada mahsyar, ada arasatil qiyamah, ujungnya mahsyar, kemudian didatangkan neraka yang sangat besar dengan 70.000 tali kekangnya,
yang satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat, kemudian didekatkannya surga. Lalu dibentangkanlah sirat di atas neraka jahanam itu. Wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannam. Dibentangkannya sirat di dua tepi punggung neraka jahanam. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Maka dijadikan aku dan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali melewatinya. Wala yatakallamu yawma idin illa rusul. Dan tidak ada yang berani bicara ketika itu kecuali para rasul. Wa da'war rusulu yawma idin Allahumma sallim sallim. Dan doa para rasul ketika itu. Ketika ada orang yang mulai melewati sirat, maka rasul berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan orang ini, ya Allah selamatkan orang ini. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya. Kemudian pelajaran yang ketujuh, yang terakhir, bahwa para rasul adalah manusia yang mustajab doanya. Para rasul adalah manusia yang mustajab doanya. Para rasul adalah manusia yang mustajab doanya. Kita tahu, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kemustajaban doa itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama, doa itu mustajab karena orangnya. Karena orang yang berdoa. Jadi memang orangnya adalah orang yang mustajab untuk berdoa. Siapa mereka? Di antaranya adalah para malaikat, para rasul, dan orang-orang yang doanya mustajab. Memang orangnya ini yang mustajab. Apapun yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Di kemustajaban yang pertama adalah disebabkan karena orangnya. Kemudian kemustajaban yang kedua adalah disebabkan karena waktunya. Orangnya biasa, tetapi karena waktunya ini dilakukan di waktu yang mustajab, maka doanya menjadi mustajab. Dan di antara waktu yang mustajab, yang paling mustajab adalah di sepertiga malam yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian ada waktu mustajab yang lainnya, di antaranya adalah ketika azan dan iqamah, ketika hari Jumat, ketika rintik-rintik hujan, dan beberapa waktu-waktu yang mustajab yang lainnya. Yang jelas kemustajaban doa yang kedua disebabkan karena waktunya. Kemudian yang ketiga adalah kemustajaban doa disebabkan karena tata caranya. Ketika seorang ini mengawali doanya dengan sholawat, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, doanya dilakukan dengan mengangkat tangan, dengan menghadap kiblat, dan beberapa cara-cara yang lainnya, maka doanya menjadi mustajab. Jadi ada 3 penyebabnya, karena orangnya, karena waktunya, dan karena tata caranya. Dan dalam pembahasan hadis ini, di antara yang doanya mustajab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau adalah seorang yang mustajab doanya.